Hey guys, apa kabar? Gua hari ini agak melakukan suatu video yang agak beda. Gua mau cerita tentang work setup gue. Jadi kalau kalian udah sering nonton video ini, akan kelihatan di belakang gue itu selalu ada dua monitor. Dan itu sebenarnya apa sih yang powering those monitors? Jadi gua mau bahas setup gue plus gimana akhirnya gue upgrade. Oke, yuk sini. Oke, abaikan yang ini dulu karena ini adalah upgrade-nya. Jadi di bawah gue ini, lo lihat, itu ada Lenovo Legion Tower 7. Ini sebenarnya udah beast banget. Tapi kebutuhan gue meningkat. Gue pengen selama ini pengen bisa bawa semua power ini on the go. Gue pengen mobile. Semua yang ada di bawah ini belum mobile. Jadi kan repot kalau bawa-bawa tower untuk kerja di lagi gue traveling, terutama kayak ke New York kemarin contohnya, terus bawa-bawa itu. Iya sih, gue tahu sih, gue punya editor di Jakarta yang bisa gue kirimin filenya, terus dia ngedit di Jakarta. Tapi kan agak deg-degan gak sih kalau ngomongin internetnya gitu gimana, belum yang di sana, belum yang di sini, tiba-tiba down segala macam, dan kita punya deadline. Scary banget. Jadi akhirnya gue pengen punya laptop yang bisa gue ngedit sendiri sebagai backup atau ngedit video-video tambahannya, jadi bisa lebih produktif lagi gitu. Dan satu lagi, Tower 7 yang di bawah ini itu nggak ada Thunderbolt 4 atau Thunderbolt lah, nggak ada Thunderboltnya sama sekali. Jadi USB-C-nya nggak bisa gue extend untuk maximize the capabilities. Jadi cuman bisa ya dua monitor itu, dan adalah beberapa yang pengen gue tambahin. Nanti gue cerita lebih dalam lah tentang upgrade gue, kenapa Thunderbolt 4 itu juga jadi penting buat gue. Oke, kita mulai. Ini nih, gue upgrade ke Legion 7i. Yes, another Lenovo, another Legion, and it's more powerful than before. This thing is monster. Gila banget ya. Nih ya, gue kasih tau speknya. Dia tuh 12 Gen Intel Core i9 12900HX dengan kecepatan 3.3 GHz up to 5.0 GHz turbo boost dengan 16 cores, 24 threads, 30 MB cache, dan juga gila banget dia Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. 175 watt, dan dia up to 2 TB SSD dengan juga RAM-nya 32GB 2x16 ya, DDR 4800 MHz yang masuk ke Indonesia. Dan ini spek ini ditambahkan dengan cooling kasta tertinggi dari Legion, yaitu Cold Front 4.0 yang menggunakan vapor chamber, dan ada Lenovo AI Engine-nya sendiri yang bisa bikin lebih optimal buat main atau buat kerja atau sesederhana buat nonton. Jadi ya nggak panas. Kan nyaman kalau kayak gitu. Yap, dan dasar-dasar ini aja udah bikin suatu upgrade yang gila-gilaan. Soalnya ini ngangkat dari segi spesifikasi, ngangkat dari segi kapasitas, dan juga bayangin aja gue upgrade dari desktop yang udah canggih sebenarnya, dan ini naik kelas dari segi specs-nya tadi, plus dia mobile. Bisa dibawa-bawa, bisa diangkat-angkat, dan bisa gue bawa ke traveling gue. Oke? Jadi di belakang ini ada satu HDMI port yang gue koneksiin ke yang atas. Ini adalah monitor Lenovo G32QC. Dia agak sedikit curve ya. Untuk nonton tuh enak banget. Gue tinggal nyender di steel case gue ini dan bisa nonton. Dan yang ultra wide ini kemana? Ini sebenarnya bisa menggunakan dua hal, DisplayPort atau USB-C. Nah, tadi kan gue ngomongin USB-C Thunderbolt. Jadi Legion 7i ini di samping kiri punya dua USB-C Thunderbolt 4 port. Jadi ya 40 GB per second, itu kencang banget. Artinya kita bisa masukin ke dock yang lebih maksimal. Kita bisa aja sih masukin langsung dari monitor ini Legion Y44W ke laptop ini melalui USB-C Thunderbolt 4 yang ada di samping. Tapi gue pengen lebih maksimal lagi. Jadi gue di dalam sini. Di dalam sini gue ada CalDigit TS3 Plus. Dia adalah sebuah dock USB-C Thunderbolt 4 dengan kabel angker yang USB-C Thunderbolt 4 juga, yang USB-C to C. Jadi itu kabelnya khusus juga, nggak bisa main-main, harus 4 to 4. Dia connect banget itu semuanya, dan di CalDigitnya sendiri baru gue masukin ini Legion monitornya dengan menggunakan DisplayPort di belakangnya. Nanti gue kasih lihat ya dari belakangnya ada apa aja. Dapat dua monitor sama kayak kemarin. Tapi tunggu, gue belum selesai. Gue punya satu monitor lagi yang bisa disambungin. Bukan ini. Ada lagi nih.
Lenovo ThinkVision M14. Dia powered by USB-C, jadi udah bisa masuk lagi USB-C ke CalDigit atau ke sini, terserah mau di mana aja. Gue masukin sini aja karena ini untuk masih ya dalam tahap transisi lah. Jadi menunjukkan gue punya 3 monitor. Jadi kalau gue sehari-hari kerja, sebenarnya gue ini masukin ke belakang. Lebih rapi menggunakan keyboard MX Keys gue dan keyboard MX Master 3S gue. Jadi inilah begini settingan gue sehari-hari. Kadang-kadang gue taruh di sini nonton sambil jalan yang perlu gue ketahui, misalnya YouTube, podcast segala macam, gue taruh di sebelah bagian kecil ini. Ini buat ngedit misalnya, atau ini buat baca, dan ini buat taruh Spotify atau apapun itu, pokoknya yang ya sebisa mungkin lah. Dan gunanya CalDigit tadi, selain di Legion 7i ini banyak portnya, nanti gue kasih tahu portnya apa aja, tapi CalDigit tadi juga menambah port lagi karena gue punya banyak device yang gue connect di sini. Di sini ada, ini adalah Shure MV7 mic yang bisa USB, dia pakai USB micro USB ke sini, masuk ke USB Type A di belakang, dan dia adalah mic yang cocok karena bisa USB dan bisa XLR, bisa dua-duanya buat podcast atau voice over. Ini oke banget, dan menggunakan Elgato mic arm ini yang fleksibel, gampang banget dibawa kemana-mana, it's just perfect. Dan kalau nggak pakai tinggal dipinggirin, gone. Kadang-kadang gue masih connect untuk 2 mic lagi untuk kalau gue bikin podcast gue Curhat Babu, lo bisa denger di Spotify atau nonton di Parent Talk. Gue menggunakan 2 mic XLR. Nah ini menggunakan buat kayak gue syuting yang cuman audio podcast aja. Jadi 2 mic XLR tadi harus masuk, harus ada tempatnya dong. Gue pakai Focusrite Scarlett 2i2. Gue sembunyiin di belakang sini, nanti lo lihat sendiri. Ya, di belakang sini ya. Itu bisa kita masukin 2 mic XLR. Gue pakai Audio Technica, kalau nggak salah BPHS 1. Jadi udah mic sama headphone-nya. Kita berdua di sini ngobrol aja sambil ngeliat mungkin ada scriptnya atau ada talking points-nya di layar. Itu yang audio only. Kalau yang video kita syuting dengan Parent Talk. Lo bisa lihat ya, tolong ya dilihat ya. Oke, terus ada satu USB lagi yang nyambung untuk gue bisa masukin hard disk di belakang eksternal, ada di belakang situ satu, dan gue menggunakan 3.5 mm jack untuk speaker 2 ini. Ini adalah Kanto U4 untuk monitoring editing tanpa subwoofer ya. Terus tambahannya gue bisa masukin ini lagi nih. Ini ada USB charger buat mic headphone gue, yaitu Jabra Evolve 2 75T. Dia Bluetooth ready, tapi bisa ditaruh di docknya untuk ngecharge. Dia USB connected to CalDigit atau CalDigit 7i-nya gue, dan dia bagus banget. Gue udah bikin videonya juga, lo bisa lihat. Kalau begini kan satu lagi yang mikir kalau untuk web conference atau webinar. Jadi nggak kelihatan kan kameranya kan, karena biasanya kalau laptop udah ada kameranya sendiri. Nanti kita bahas kameranya kalau gue mobile. Tapi kalau gue di sini, gue menggunakan ini. Ini adalah Fuji X-A7 yang connect lewat USB-C. Bisa ke Thunderbolt, bisa ke CalDigit, bisa ke Legion 7i-nya langsung. Kalau udah kepenuhan, tambah di CalDigit itu. Nah, dia menggunakan lensa XF14, jadi memang cukup bokeh tapi juga cukup wide. Enak banget untuk kita webinar, atau kalau gue lagi sebagai narasumber, kan lumayan kan sebagai kerja kelihatan lebih rapih, lebih baik. Why not gitu. Jadi ya ini dipinggirin kalau nggak dibutuhkan. Nah, bayangin, ini semua kemampuan di saat gue lagi workstation, dan ini bisa gue bawa, artinya gue bisa mobile. What I do is, tinggal dikeluarin semuanya, terus cabut-cabut bawa laptopnya. Hanya kalau kita mau tambah, anggap aja mau gila lah, tambah jadi 4 monitor, right? Nah, begitu lo buka laptopnya ya. Ini monitornya ini 16 inci dengan perbandingan 16:10 WQHD+, dan dia 165 Hz refresh rate dengan 100% sRGB IPS dengan keterangan 500 nits, HDR 400, G-Sync, dan Dolby Vision. Nyebutinnya lumayan banyak, tapi ini kelihatan banget bagusnya layarnya, right? Mau buat main, ngedit, sampai nonton itu maut banget. Oke, terus kalau kita buka ditambah kelihatan keyboard ini, keyboard TrueStrike yang tipis banget, 1,5 mm. Ingat ini Lenovo, salah satu juara keyboard, menurut gue nyaman banget. Dan dia ada switchable keycaps-nya yang juga termasuk dalam pembelian. Ada 4 tombol andalan yang bisa lo adjust, mungkin 4 tombol itu, WASD, WASD, buat itu lo maju mundur kanan kiri segala macam gaming. Yap.
Terus kalau juga membutuhkan port-port tadi yang gue sebutin untuk Legion 7i ini, ada 2 kali yang USB Thunderbolt 4, ada 1 USB-C lagi, ada 1 headphone mic combo yang 3,5 mm, ada 2 USB 3.2 Gen 1, ada 1 USB Type-C lagi, oke? Dan dia ada 1 kali HDMI, dan ada 1 Ethernet atau ya kabelan lah istilahnya, dan ada 1 power input terakhirnya. Kabelnya kebanyakan di belakang, jadi gue suka banget dimana dia kalau lo lagi ngeliat depan gini bisa terlihat rapih banget, cuman tapi kalau kurang USB-C Thunderbolt 4-nya ada di samping. Dan di sebelah sini ada USB-C 1 lagi dan mic tadi. Nah, terus speakernya gimana? Dia ada Harman Kardon Super Linear Speaker System dan Smart M yang pakai Nahimic Audio. Ingat Nahimic, gue pernah bahas juga di Legion sebelumnya. Dia bisa speaker 360 juga kalau lo tambahin Bluetooth di belakang, 1 atau 2, dan dia bisa surround. Kece buat nonton atau main game yang tembak-tembakan, ada musuh dari belakang. Masih kan? Nah, dia ada kamera FHD yang pakai e-shutternya. Jadi shutternya secara elektronik, dia bisa matiin kalau concern masalah security. Dan ini semua kita kerja bawa 99.9 watt hour battery yang bisa super rapid charge. Iya sih, chargernya memang gede dan berat. Gotta admit that. Tapi ya itu bakal gue tinggal di hotel kalau gue lagi jalan-jalan. Kalau gue balik ke hotel baru gue ngecharge gitu. Jadi ya lumayan lah, sedikit lebih ringan. Nah, Legion 7i ini cocok banget buat gue yang content creator yang butuh spek tinggi dan juga sekarang on the go. Udah agak bebas kemana-mana, agak relax kemana-mana, jadi on the go-nya makin ditingkatkan lagi. Dan yang butuh power, ini udah cocok banget. Karena bisa di rumah, bisa di luar rumah, lo bisa main tipis-tipis pula, atau yang niat AAA games-nya itu juga banyak banget. Dan ada jaminan 3 tahun Legion Ultimate Support yang bisa jaga PC kita tetap sehat. Aksesnya 24/7 ya ke teknisi Lenovo dan bisa datang pula. Terus ada 3 tahun Accidental Damage Protection yang kalau laptop kita rusak, nggak sengaja nih ya, ingat nggak sengaja, kayak misalnya ada korslet di rumah, atau ada kecipratan air, atau jatuh nggak sengaja yang bikin retak LCD. Berapa kali gue bilang nggak sengaja. Dan bisa di cover 100% gratis. Dan bisa klaim lebih dari sekali. Wah, ada nggak sih yang lain bisa gitu? Cocok, aman, lo bisa dapetin Legion 7i ini di official Lenovo Store. Gue kasih link di bawah, silahkan diklik. Dan kalau gue ya, honestly, gue sih happy banget dengan setup baru gue. Mungkin ada sedikit adjustment yang perlu gue lakukan, yaitu cabling mungkin harus masih lebih dirapihin. Dan sebenarnya gue akan pindah studio tahun depan kira-kira. Jadi kalau studio baru gue udah selesai, gue pengen punya meja yang lebih besar, ruangan yang lebih besar, meja yang adjustable mungkin naik turun, dan cabling yang lebih rapih lagi. Dan pokoknya kalian tunggu update-nya. Begitu gue pindah, gue udah setup bener, gue akan bikin videonya lagi. So what do you think so far? Apa yang bisa gue upgrade? Let me know. Apa yang lo pengen tahu? Let me know. Follow me on Instagram and TikTok. I'll respond to you. See you on the next video. Bye now. Be nice.